Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mahfud MPD, channel pendidikan yang akan membahas tentang TOEFL. Di video kali ini saya akan membahas tentang object of preposition, di mana object of preposition ini termasuk dalam materi dalam soal grammar, dan seringkali materi atau soal tentang object of preposition ini seringkali membuat kita bingung karena kita bingung menentukan mana yang termasuk pada subjek dan mana yang termasuk pada object of preposition, karena object of preposition itu sama-sama berupa kata benda dan juga berupa pronoun. Jadi bisa berupa noun atau berupa pronoun, kata ganti, kata benda atau kata ganti, yang mana letaknya ada di kata depan atau ada di setelah kata depan. Kata depan tersebut contohnya in, at, on, of, to, by, behind. Ini adalah contoh dari preposition atau kata depan. Sehingga untuk bisa menghilangkan kebingungan kita dalam menentukan mana yang termasuk pada object of preposition dan mana yang termasuk pada subjek kalimat, maka caranya cukup mudah. Tinggal kalian pahami atau ketahui macam-macam dari preposition seperti ini atau for yang tidak ada di sini. Nah, di contoh kalimat ini saya menyediakan 3 macam dari kata object of preposition. Jadi ada 3 macam object of preposition. To adalah preposition, kemudian kata the island itu sebagai kata benda atau frase benda karena ada 2 kata. Kemudian on di sini juga fungsinya sebagai preposition. Saturday itu sebagai kata benda, dan for di sini fungsinya sebagai preposition, sementara 3 hours itu adalah frase benda. Dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun ada banyak kata benda, maka yang menjadi subjeknya adalah kata yang tidak diawali oleh kata depan atau preposition, yaitu the trip. Kata the trip di sini adalah subjek kalimat. Ini adalah kata kerjanya. Will last adalah kata kerjanya. Jadi seperti itu. Sangat mudah. Dengan paham konsep dasar ini, maka akan memudahkan kita dalam menjawab soal TOEFL yang berhubungan dengan subjek ataupun object of preposition. Oke, kita perhatikan contoh kalimat contoh soal. Ini contoh soalnya. Nah, to. Jadi ketika kita dihadapkan dalam satu soal, maka langkah pertama adalah kita pahami dulu yang ditanyakan apa. Kalau kita analisa, di sini yang tidak ada adalah subjeknya. Sementara subjek itu berupa 2, bisa berupa kata benda atau kita sebut dengan noun. Yang kedua bisa berupa kata ganti atau kita kenal dengan pronoun. Sekarang kita mulai dengan menganalisa ininya dulu. Ini fungsinya sebagai apa? Caranya adalah kita lihat kata to. Di sini kata to sudah jelas
berfungsi sebagai preposition, maka kata yang mengikutinya, yaitu kata Mike, itu berfungsi sebagai kata benda atau object of preposition. Sehingga jelas, yang kita butuhkan bukanlah kata sifat, really bukan, akan tetapi kita butuh kata benda ataupun pronoun. Setelah kita tahu apa yang kita cari, baru kita mulai menganalisa jawaban. Itu ya, jadi langkah-langkah menjawab soal itu seperti itu. Pahami dulu apa yang ditanya, baru mulai menjawab. Oke, analisa. Ternyata yang A itu kata really, itu fungsinya sebagai kata sifat. B adalah kata benda atau frase benda. Kemudian funny adjective, when juga conjunction fungsinya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah kata the party, pilihan B, karena the party fungsinya sebagai kata benda. Seperti itu. Itu untuk contoh nomor 1. Bagaimana dengan contoh yang nomor 2? Nah, di sini kalau kita mendapatkan soal semacam ini, ingat yang ditanya bukanlah mencari jawaban yang benar, akan tetapi mencari jawaban yang salah. Karena ini termasuk pada soal written expression, sementara soal yang nomor 1 termasuk pada soal structure. Caranya menjawab pun sama. Jadi kita pahami dulu, baca dulu satu kalimat utuh ini, yang ganjil atau yang aneh apa, yang sekiranya membingungkan yang mana. Pilihannya his friends, the were, and surprise. Di sini ada 4 pilihan. Mana yang salah dari ini? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa object of preposition itu seringkali membuat kita bingung untuk membedakannya dengan subjek kalimat, karena sama-sama berupa kata benda ataupun kata ganti. Sehingga caranya menganalisa adalah kita lihat subjek dan kalimatnya, subjek dan kata kerjanya apa dalam kalimat ini. Ternyata kalau di sini diawali oleh to, maka his friend and Mike ini fungsinya sebagai object of preposition, bukan berfungsi sebagai subjek. Sehingga jelas the party ini membutuhkan kata kerja tunggal, yaitu kata kerja was ini, gitu ya. Sehingga C lah yang salah. Kata surprise tidak ada masalah, the tidak ada masalah, his friends, teman-temannya Mike, tidak ada masalah. Ya, jadi jawaban yang salah adalah yang C. Itu. Ya. Jadi sesimpel itu. Kalau kita paham konsep dasarnya, maka sangat mudah untuk menjawab soal grammar ataupun soal TOEFL skill lainnya. Baik, saya cukupkan sekian tutorial, pembahasan tentang materi object of preposition ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.